Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel dari Kusuma. Berjumpa kembali bersama saya ya, di pembahasan tentang berita yang sedang viral ya, khususnya yang selalu berkaitan dengan Bapak Aing ataupun KDM Gubernur Jawa Barat. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya kan pernah bahas ya tentang satu orang betina, si cewek yang suka mengkritik Pak Deddy, yang kata dia mengkritik seperti itu boleh, memang boleh ya, tetapi harus dengan data yang valid gitu kan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas lagi ya, karena ini orang tersebut masih tetap seperti biasa ya, yang intinya mungkin dari segi PT dia bikin tulisan itu kan intinya mengandung narasi di situ ya. Makanya orang-orang berkomentar apakah dia hanya ingin dapat penghasilan tambahan ataupun dari konten tersebut atau gimana ya, karena jujur dari isi kontennya tidak bermanfaat ya. Dan kita sudah tahu lah ya, ini akunnya guys ya, ini saya sering sepil ya akunnya. Di video sebelumnya saya juga sepil juga nih si Nenden ini ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa si Nenden ini suaminya adalah ASN, orang daerah Karawang atau apa gitu ya. Apa mungkin suaminya kena ciduk ataupun apa, ataupun inilah semenjak Kang Deddy Mulyadi banyak gebrakan di Jawa Barat ya, terutama untuk mempersempit ruang lingkup koruptor di wilayah Jawa Barat ya khususnya. Dan kemarin kita bangga sekali ya, terobosan terbaru di Samsat ya, bahwa membayar pajak itu tidak harus pakai KTP orang yang pertama misalkan gitu ya. Dan ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya. Memang harus seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini dilanjutkan oleh ditiru oleh daerah-daerah lain ya, yang satu pemikiran ya, karena demi kemajuan Indonesia gitu guys. Karena gitu loh, sekarang ya, mau bayar pajak, mau ganti nama gitu kan, dipersulit gitu kan, sementara pajak itu harus tetap berjalan gitu kan. Nah ini yang menjadi penyebab problem gitu kan. Rakyat ini sudah luar biasa loh ya, ketika mau siap membayar pajak itu siap gitu kan, tetapi dalam sesi caranya itu loh gitu, yang selalu bikin ribet gitu. Makanya KDM ini mau buat terobosan baru, dan alhamdulillah di Samsat ini setiap harinya ini banjir masyarakat yang ingin membalik nama ataupun membayar pajak gitu kan ya, karena tidak ribet dalam prosesnya itu. Terobosan terbaru dari KDM ya. Dan ada selain itu juga banyak sekali seperti bahkan warga daerah lain sengaja datang ke KDM mengadu permasalahannya gitu kan ya. KDM sudah membantu ya, dan ternyata si Nenden ini gak tahu dia ada rasa suka terhadap KDM atau dia takut kebongkar ataupun ya pokoknya gitulah ya. Kayaknya ini orang seperti ini kayaknya ya, ini bukan masalah dia mengkritik seperti itu ya, karena isinya ini kritiknya kritik apa gitu ya, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan dilakukan oleh Pemprov langsung gitu kan. Kayak seperti jalan, dia sering tentang jalan dan konten. Nah apakah mungkin dia tersaingi oleh kontennya KDM atau gimana ya. Dan ini banyak sekali temennya, ini kalian cek aja di akun tersebut ya. Ini ada yang ini ya,
Guys, yang mengatakan gini guys, yang menghujat SDM rendah yang gak masuk dalam 10 besar provinsi SDM terbaik. Gini guys. Saya juga kurang paham ya. Di zaman Ridwan Kamil mendapatkan misalkan predikat ataupun dari dari pemerintah gitu kan. Sementara dari segi pembangunan itu kurang gitu guys. Sangat jauh berbeda dengan di zaman sekarang. Tetapi memang ada yang mengatakan bahwa Jawa Barat ini dalam masuk 10 besar provinsi SDM terendah. Itu yang mengatakan mungkin dari siapa lah, pemerintah atau gimana, pemerintah pusat ya. Saya kurang paham juga ya, karena dari pembangunan aja di zaman KDM ini sangat luar biasa lah, dan rakyat ini sangat luar biasa, sangat antusias ya, mampang mumpung, kata orang Sunda, mampang mumpung dipimpin oleh KDM. Di masyarakat ini bahu membahu, gotong royong, semuanya dilakukan ya, karena dicontohkan oleh pemimpin gitu guys. Nah, ini komentarnya. Jadi komentarnya ini seperti ini guys. Ini komentar buat si Nenden ini ya. Komentarnya juga kocak-kocak guys. Ya karena mungkin dia ini memang ingin dikomen lah, ingin untuk menambahkan karirnya dia kali. Ini banyak sekali guys ya orang yang berkomentar tapi secara baik gitu kan. Daerah Jawa Barat masih banyak jalan rusak hihi katanya. Ini katanya. Dia sambil ketawa-ketawa. Bentar dulu guys. Ini apa ya, kalau kita resapi memang kita juga seperti kayak gemas gitu kan, pengen adu debat lah jangan dengan nama orang tersebut. Ini seenaknya banget ya ngomong seperti ini sama saja menjelekan kampung daerah situ gitu ya, bukan menjelekan KDM ini. Jadi maksudnya ke kampung situ ya. Dan dia baru berkoar-koarnya sekarang kan, si Nenden ini berkoar-koarnya sekarang karena KDM menang. Dan ternyata KDM ini kan dekat dengan Pak Jokowi. Nah ternyata si Nenden ini simpatisan Anies. Kan kita tahu ya teman-teman, Anies Baswedan ini simpatisan ini gacor-gacor ya, gak mau disalahkan. Jadi setiap orang yang tidak sejalan dengan mereka, dengan si Anies ini ya, maka ya memang begitu. Dan ternyata ini ada buktinya bahwa dia memang simpatisan Anies gitu guys. Teman-teman, sebelumnya kita cek dulu komentar-komentar orang-orang ya. Nah, teman-teman, niatnya ngetawain malah diketawain balik. Iya, lu mau kemana lewatin jalan bebas, jadi curiga gua. Ini pada jalan daerah desa lah, ini jalan desa ini. Dan ini di era Ridwan Kamil, ini ngapain aja di zaman Ahmad Heriawan ini? Anda itu kemana aja? Kok Anda sekarang berkoar-koarnya sekarang sih? Ini khusus buat Nenden ya. Anda itu apa ya? Anda gak mau dihujat, tapi Anda mengkritik, Anda seenaknya gitu kan.
tunggu aja ya, karena pembangunan ini bertahap gitu guys ya. Mudah-mudahan di 5 tahun menjabat KDM bisa membenahi hampir ya seenggaknya 70% lah wilayah Jawa Barat. Ini baru setahun loh, ini baru setahun ya. Baru setahun beberapa daerah sudah mulai diperbaiki ya. Bahkan lampu penerangan daerah saya juga nih, bukan daerah saya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat lampu penerangannya sudah mulai dipasang semua. Gitu ya. Ini kehebatan dari seorang KDM yang tidak bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain. Entah mungkin itu mereka tidak berani ataupun karena beda pandangan gitu guys, beda prinsip gitu ketika memimpin gubernur gitu kan. Guys ya, nih sambil ngetawain si Nenden ini, kacau dia. Jadi seolah-olah semuanya ini salah KDM, jalan belum beres, salah KDM. Di situ ada jalan nasional, ada jalan kabupaten, ada jalan desa, gitu loh. Anda harus memahami itu loh. Nah, nih si Nenden ini ternyata simpatisan Anies. Ini kalau simpatisan Anies memang seperti ini teman-teman. Si mulutnya nggak bisa dijaga. Mana dia? Taruh ya. Nah, ini dia gini loh, dia simpatisan Anies. Gimana Anies mau menang jadi presiden ya kalau simpatisannya kayak gini semua ya. Dia apa ya, terlalu merendahkan orang lain gitu kalau simpatisan Anies itu memang seperti itu ya. Jadi kalau lihat kapasitas Anies dengan KDM ini sangat jauh. KDM ini di atas 50%, Anies ini sementara 2%. Jauh banget sekali. Dan rata-rata yang memilih Anies ini kan orang-orang yang apa ya, kena mental ini ya seperti itu ya. Karena saya bahas Anies karena memang si Nenden ini memang simpatisan Anies. Dan kenapa dia langsung nyerang KDM, karena Kang Deddy ini pernah ataupun sering ketika menjabat ataupun berada di DPR sering bertemu dengan Pak Jokowi, sering bersapa dengan Pak Jokowi, saling interaksi dengan Pak Jokowi. Sementara kaum pendukung Anies ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Ini seperti aja. Ini simpel, sangat simpel. Ketika kita jangan bingung-bingung ketika ada orang yang tiba-tiba bikin viral gitu kan dengan apa ya, gaya-gayanya yang tidak masuk akal gitu kan. Kita cek aja PT-PT-nya bahwa apa ini kemana nih, awal apa dari mana nih, gini itu guys ya. Dan ini jejaknya dia itu memang simpatisan Anies gitu. Dan ini sangat membahayakan bahwa Anies ini percuma ya, semakin jauh untuk dia akan raih menjadi Pilpres 2029 nanti kalau pendukungnya masih belum move on, masih marah dari dulu terhadap Pak Jokowi ya. Kenapa saya bahas itu lagi ya, karena ya kembali lagi ya bahwa KDM ini ada foto bersama Pak Jokowi. Nah disitulah mulai marah nih, berbagai cara dilakukan. Yang tadinya dia suka terhadap KDM jadi dia suka ya itulah. Oke teman-teman ya, sudah cukup lah seperti itu ya, itu bahasan tentang si Nenden ya. Mungkin kita akan lihat lagi di video selanjutnya apakah orang ini masih seperti itu atau gimana ya. Kecuali nih misalkan KDM ini bertemu dengan Anies ataupun berjabat tangan dengan Anies, mungkin si Nenden ini akan berbeda guys pandangannya. Prediksi saya seperti itu guys ya. Oke teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk
kesuksesan untuk wilayah Jawa Barat dan dimanapun para fans Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan umur panjang, amin ya Allah ya rabbal alamin.